teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di Kingdom Generation. Hari ini Kak Rosi ditemani oleh Naila dan Dela. Suaranya kencang dong, Dela. Nah, Dela, kabarnya apa hari ini? Baik. Baik. Kalau Naila? Baik. Baik ya. Nah, tadi kesini naik apa ya, Dela sama Naila? Grab. Naik Grab ya? Enak nggak datang ke sini? Enak. Enak ya. Nah, Kak Rosi nih mau tanya dulu nih sama Naila. Naila, suka nggak mendapat hadiah? Suka. Suka ya. Kalau Dela? Suka. Yang kencang dong, coba suaranya. Suka. Suka. Nah, kayak gitu baru kedengaran yang kencang. Nah, kalau Naila di tahun 2023 ini pernah nggak mendapatkan hadiah? Pernah. Hadiah apa? Kipas angin. Kipas angin. Dari mana sih hadiahnya? Menghafal firman Tuhan. Menghafal firman Tuhan. Bisa? Coba ceritain dong kenapa bisa dapat hadiah. Nah, ceritanya gimana? Kenapa bisa dapat hadiah? Karena kan kan ada kertas digulung-gulung. Ntar kita ambil, ntar kita kalau dapat yang lama kita harus ngafalin yang lama, kalau yang baru kita harus ngafalin yang baru. Nah, terus Naila hafal. Hafal. Terus dapat hadiah. Ih, tepuk tangan dulu deh buat Naila. Hebat banget. Nah, teman-teman yang ada di rumah, kita juga harus baca firman Tuhan. Kita juga harus menghafal firman Tuhan. Nah, kalau Dela pernah nggak dapat hadiah? Dari siapa? Bapak dan Mama. Oh iya, dapat hadiah apa sih? Sendal. Oh, sendal. Terus apa lagi? Sepatu. Sepatu, apa lagi? Baju. Baju, iya ya. Kemarin baru Natalan sih ya. Dapat hadiah nggak? Dapat hadiah dari sekolah minggu ya. Dapat baju, dapat apa lagi? Banyak ya dapatnya. Naila juga dapat nggak dari sekolah minggu hadiahnya? Dapat. Dapat ya, dapat baju ya. Nah, kita pasti semua merasakan kebaikan Tuhan. Pernah nggak kita menyadari betapa baik Tuhan itu buat kita? Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu melindungi kita. Berapa kali kita ditolong oleh Tuhan setiap hari? Berapa kali Tuhan menjaga kita setiap hari? Terus di saat kita jatuh, tangan Tuhan selalu menopang kita. Terus di saat kita sakit, Tuhan juga menyembuhkan kita. Bahkan banyak dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan juga mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan doa-doa kita pun dijawab oleh Tuhan. Nah, kalau kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menghitung kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dela pernah nggak mengingat kebaikan mamanya sama papanya? Pernah ya, seperti tadi kan diingat tuh, dapat hadiah, diingat ya. Terus Naila juga diingat nggak? Diingat ya. Demikian juga dengan kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, karena kita setiap hari sudah merasakan kebaikan yang Tuhan. Terus kapan terakhir kali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan? Tadi pagi Dela berdoa nggak mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan? Berdoa ya. Nah, kalau Naila berdoa juga mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Berdoa ya. Terus baca Alkitab juga berdoa ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita sebagai pemuda remaja, kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus sudah mengangkat kita dari dosa.
dari lumpur maut. Nah, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, bahkan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan, karena Tuhan itu sungguh-sungguh sangat baik. Kenapa sih kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan? Nah, karena kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, iman kita semakin teguh. Dan apalagi pengharapan kita kepada Tuhan semakin kuat. Kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Nah, yaitu tokohnya Daud. Nah, pernah nggak mendengar cerita Daud? Pernah ya? Cerita Daud itu dengan Goliat. Nah, yang kira-kira yang menang siapa sih? Goliat apa Daud? Daud. Padahal Daud itu kan kecil. Ya, yang kecil ya. Nah, seperti Naila. Ngomong-ngomong, Naila udah kelas berapa? 2. Kelas 2. Nah, kalau Dela? Kelas 1. Kelas 1. Badannya besar. Naila badannya kecil. Nah, seperti Raja Daud berarti ya, badannya kecil tapi dia dipakai oleh Tuhan. Coba kita buka Alkitab kita di Mazmur 103 ayat 2 sampai 5. Kak Rosi akan membacakan dan teman-teman yang ada di rumah juga harus membaca Alkitabnya ya. Hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, kita melihat di sini Raja Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nah, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, kita melihat Raja Daud di sini, dia selalu mengingat kebaikan Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Dia selalu menyembah Tuhan. Nah, tadi kan Naila bilang sama Dela bilang tahu cerita Goliat dengan Daud. Yang mengalahkan Goliat. Goliat itu kan badannya tinggi besar ya? Iya. Sedangkan Daud itu kecil. Dia juga masih sangat muda sekali. Tapi dia diberkati oleh Tuhan. Dia selalu dipimpin oleh Tuhan. Nah, pekerjaan Daud itu waktu masih muda dia kerjanya apa? Mengurus domba. Iya, mengembalakan domba bapaknya. Nah, coba lebih jelasnya lagi kita buka di 1 Samuel 17 ayat yang ke-41 sampai 50. Panjang sekali nih ayatnya. Nah, ini kita baca dulu ayat yang 41 ya. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Coba kita melihat orang Filistin itu, nah yang namanya Goliat, dia menghina Daud. Dia bilang, ini kecil, ini sangat-sangat kecil, masa anak kecil mau melawan saya? Saya kan seorang raja, orang Filistin. Udah badannya tinggi besar, dia juga pakai mahkota. Bukan mahkota, dia pakai perisai. Nah, untuk berperang, bajunya itu terbuat dari besi supaya tidak bisa, kalau dibunuh nggak bisa. Nah, tapi kita melihat Daud bisa mengalahkan Goliat dengan satu apa? Dengan katapel. Nah, terus
waktu itu Saul bilang, kamu nggak bisa mengalahkan Goliat. Nah, Raja Saul bilang gitu seperti kepada Daud. Dia bilang, saya bisa. Nah, coba kita baca di ayat yang 37-nya ya. Di situ dikatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan meluputkan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, kita melihat di sini waktu Daud mau melawan Goliat, dia bilang, saya yang berperang melawan Goliat bersama dengan Tuhan. Nah, kita melihat di situ bagaimana penyertaan Tuhan kepada Daud. Dan Daud pun tidak pernah lupa akan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud. Akhirnya Goliat bisa dibunuh nggak? Nggak bisa. Bisa dibunuh oleh Tuhan. Dibunuh oleh Daud bersama dengan Tuhan. Nah, luar biasa sekali ya. Hebat sekali Daud. Akhirnya raja orang Filistin itu akhirnya Mati. Nah, coba kita baca di ayat yang ke-50-nya dibilang, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Luar biasa sekali Daudnya. Dia membunuh raja orang Filistin itu dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Nah, Naila punya kekuatan nggak? Punya ya? Punya. Nah, bisa belajar. Itu kekuatan nggak? Kekuatan. Bisa dari rumah ke sini, bisa berjalan. Itu mah punya kekuatan nggak? Punya. Yang memberikan siapa coba? Tuhan. Tuhan Yesus ya. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Kita harus selalu juga menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, Kak Rosini mau tanya dulu nih sama Naila. Pernah nggak sih menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada temannya? Pernah. Nah, ceritanya seperti apa coba? Waktu Naila pernah nggak sakit? Pernah. Pernah ya? Pernah nggak cerita? Kira-kira kalau Naila sakit yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Amin, Tuhan Yesus ya. Kalau Dela pernah nggak sakit? Pernah. Pernah ya. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi Dela pernah nggak cerita kalau Tuhan Yesus itu baik kepada teman-temannya? Pernah? Di mana? Di sekolah atau sama siapa? Sama teman bermainnya? Pernah ya? Iya pernah. Kita harus sebagai anak-anak sekolah minggu, kita sebagai pemuda remaja, siapapun kita, semua orang yang percaya, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan. Kita harus selalu menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Sama seperti Raja Daud. Nah, kita akan melihat apa saja sih kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tahu nggak Naila, apa saja yang diberikan Tuhan kepada kita? Apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan. Napas. Napas, ya betul. Nah, napas. Kalau kita, contohnya ini, kita nggak bernapas, kira-kira bisa datang nggak ke sini? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, apa saja sih kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama itu, Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Yesus mengampuni semua pelanggaran kita. Nah, pernah nggak berbohong sama mama? Enggak. Hebat banget ya. Kalau Dela pernah nggak bohong? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Terus kalau Dela pernah nggak berantem sama Naila? Enggak. Enggak juga. Terus pernah nggak melawan mamanya? Enggak juga. Kalau Dela pernah nggak melawan sama mamanya? Enggak. Nah, kalau di sekolah nih, pernah nggak berantem sama temannya? Enggak pernah. Enggak pernah juga.
luar biasa nih anak-anak yang baik nih ya, anak-anak Tuhan semua ya, nggak pernah melawan mamanya. Kalau disuruh mamanya pernah nggak? Pernah. Dilakukan nggak? Dilakukan. Ya benar ya. Nah kita sebagai anak Tuhan kita harus taat. Nah tapi kita lihat kita semua ini adalah orang yang berdosa. Nah tapi Tuhan Yesus itu dia sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dia sudah mengampuni semua pelanggaran dosa-dosa kita. Coba kita baca tadi di Mazmur 103 ayat yang ketiga, di situ katakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, tadi kan Kak Rosi nanya, kalau waktu kita sakit, siapa yang menyembuhkan kita? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sangat baik. Baik nggak Tuhan Yesus? Baik sekali ya. Nah, semua manusia pasti pernah sakit, sekalipun itu dokter. Nah, sekalipun dia yang membuat obat-obatan, dia pasti pernah sakit. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Nah, coba kita buka Roma 4 ayat yang ke-7. Nanti Kak Rosi bacakan ya. Roma 4 ayat yang ke-7, di situ katakan, berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Luar biasa sekali ya. Siapa yang menutupi dosa-dosa kita? Tuhan Yesus. Kalau Naila, Della contohnya suka melawan mama di rumah, atau lupa baca firman Tuhan, atau suka berbohong. Nah, Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, apa saja sih tadi kebaikan Tuhan? Yang kedua itu Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada lagi jalan keselamatan. Nah, luar biasa sekali. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Untuk memberikan kita keselamatan. Seperti tadi, dia mau menghapus semua dosa-dosa kita. Dosa Naila, dosa Della, dosa Kak Rosi, dosa kita semua sudah diampuni oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia rela mati loh, disalibkan. Dia mencurahkan darahnya itu untuk menebus dosa kita semua. Nah, coba kita buka lagi di ayat yang ke-4 sampai ke-5. Di situ bilang, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Nah, Tuhan Yesus selalu memberikan kita kasih setia Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus apa? Harus selalu berdoa. Apalagi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, coba kita sekali lagi buka ayatnya ya. Di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Di situ katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, memberikan kita kemenangan. Oleh sebab itu, dengan cara apa sih kita bersyukur kepada Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan menurut Della? Dengan cara berdoa. Iya, betul Naila ya. Tepuk tangan dulu buat Naila. Nah, berdoa, apalagi? Memuji Tuhan, apalagi?
mengucap syukur. Mengucap syukur, betul sekali. Apalagi? Membaca firman Tuhan. Tidak boleh lupa membaca firman Tuhan setiap hari. Terus apa lagi? Ada yang tahu nggak? Belajar. Nah, kita sebagai anak sekolah, kita juga harus belajar. Benar nggak? Benar. Kalau di sekolah suka belajar? Suka. Kalau di rumah dikasih guru PR-nya, dikerjain nggak? Nah, kita sebagai cara kita untuk kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, kita harus apa tadi? Berdoa. Apalagi? Kita harus bersyukur. Apalagi? Kita harus baca firman Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan. Terus juga kita harus taat sama orang tua kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan dan selalu mengingat-ingat kebaikan Tuhan, dan jangan lupa menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua teman-teman kita yang ada dimanapun. Yuk teman-teman yang ada di rumah juga, kita mau mengingat semua kebaikan Tuhan dan menceritakan kebaikan Tuhan. Kita jangan malu untuk menceritakan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sampai di sini kita akan bertemu kembali. Shalom, dadah. Dadah.